Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada, dan semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita sadari dan perlu kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang paling kita cintai, Rasul akhir zaman, dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintainya. Ada sebuah pertanyaan yang harus kita jawab. Sudahkah kita tahu tentang makna dari persaksian bahwa beliau, yakni Rasul yang paling kita cintai ini adalah Rasulullah? Tahukah makna dari Muhammad Rasulullah? Muhammad adalah utusan Allah. Hendaknya kita mengetahui apa maknanya dan bagaimana perwujudannya. Karena sebagian dari kita hanya mengatakan, aku cinta Rasul, aku mencintai Rasul lebih daripada yang lainnya. Tentunya ini kalimat yang baik, tetapi alangkah baiknya kalau kita mengetahui makna dari persaksian kita bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Mari kita perhatikan ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 128, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Yang artinya, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Telah datang kepada kalian seorang rasul. Allah menghabarkan dalam ayat yang mulia ini, telah datang kepada kalian seorang rasul. Maksudnya siapa? Maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan beliau adalah rasul, utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 5 sifat yang ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya ini bukan pembatasan, Tapi di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 5 sifat dari Rasul yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun, telah datang kepada kalian seorang rasul. Sifatnya yang pertama, min anfusikum, dari diri kalian, dari kaum kalian. Ini yang pertama, min anfusikum. Sifat yang kedua, azizun 'alaihi ma 'anittum. Beliau sangat berat, merasa berat penderitaan yang kalian derita. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam punya empati yang sangat tinggi. Sangat terasa berat pada diri beliau penderitaan umatnya. Sifat yang ketiga adalah harisun 'alaikum. Rasul sangat punya keinginan yang kuat, haris, punya hirs, alaikum, agar kalian beriman dan agar kalian selamat. Kemudian sifat yang keempat, bil mu'minina rauf. Rauf, sifat Rasul SAW, beliau sangat belas kasih kepada kalian semua, kepada kaum mukminin. Kemudian sifat yang kelima, rahim. Rahim ini Rasul adalah
Nabi yang penyayang. Nabi Muhammad SAW seorang Rasul dan Nabi yang penyayang. Jadi ini 5 sifat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan tentang Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan wajib bagi kita untuk mencintai beliau, dan kita pun berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mempertemukan kita dengan beliau di akhirat kelak. Kita berharap, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hamba-hamba yang fakir ini berharap Allah rahmati kita dan ampuni dosa kita, kemudian mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW dan berjumpa dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tahukah makna dari persaksian bahwa Muhammad itu Rasulullah? Ya. Makna dari persaksian Muhammad Rasulullah SAW itu adalah 4 hal yang harus kita perhatikan. Ya, ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kata ulama, ta'atuhu fima amar, mentaati beliau, mentaati perintah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ta'atuhu fima amar. Yang kedua, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan kabar beliau sallallahu alaihi wasallam, membenarkan sabda-sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ijtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi larangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat adalah wa alla yu'badallah illa bima syara'a, Allah tidak diibadahi oleh kita semua kecuali dengan syariat yang dibawa oleh beliau, yang dibawa oleh Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makna dari persaksian bahwa Muhammad itu Rasulullah. Dan ini merupakan perwujudan tahqiq bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Yang pertama adalah mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ta'atuhu fima amar. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba." Orang yang taat kepadaku, dialah yang akan masuk surga. Dan orang yang bermaksiat kepadaku atau memaksiati aku, dia tidak mau masuk surga. Dari sini kita mengetahui bahwa ketika seseorang taat kepada Rasulullah SAW, maka harapan surga, harapan dia akan surga terbuka lebar. Dan taat kepada Rasul SAW merupakan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi apa yang disabdakan Rasulullah SAW tidak boleh kita tolak. Apa yang dikhabarkan Rasulullah SAW tidak boleh kita sangkal. Hadis-hadis Rasulullah SAW tidak boleh kita meragukannya. Harus kita terima, kita benarkan. Karena apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Jadi yang keluar, yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hawa nafsu, tetapi wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ya, Abu Bakar Siddiq yang dikenal dengan As-Siddiq Al-Akbar, ya, kenapa beliau mendapatkan gelar As-Siddiq, pembenaran? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam membenarkan semua sabda Rasul, semua khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan khabar yang sangat-sangat berat diterima oleh manusia di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Ya, Allah jelaskan di surat Al-Isra, Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjalankan, ya,
hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ketika Rasul SAW menghabarkan hal ini, banyak manusia yang ingkar kepada Rasul SAW. Sehingga orang-orang musyrikin mendatangi Abu Bakar Siddiq, maksudnya untuk menggugurkan keimanan Abu Bakar Siddiq, membuat ragu keimanan Abu Bakar Siddiq. Dan mereka menghabarkan kepada Abu Bakar Siddiq tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Bakar Siddiq dan keimanannya, beliau berkata, apakah dia berkata demikian? Ya. Dan Abu Bakar Siddiq berkata, kalau dia berkata demikian, laqad shadaq. Ini kata Abu Bakar Siddiq, sesungguhnya dia telah benar. Ya. Dan beliau Abu Bakar Siddiq, ya, membenarkan khabar Rasulullah SAW yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang itu satu malam, yang mereka meragukannya. Bagaimana mungkin, kata orang-orang kufar Quraisy, ya, orang-orang musyrikin, Nabi Muhammad itu pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian balik lagi sebelum subuh, di malam itu juga. Subhanallah. Ini merupakan apa? Ini merupakan hal yang luar biasa, ya. Dan kita mendapatkan pelajaran dari tasdiknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW wajib membenarkan sabda-sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Khabar yang dikhabarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam semuanya benar. Tidak boleh kita ragukan, tidak boleh kita ingkari. Kemudian berikutnya yang ketiga, ijtinabu manah anhu wa jajar. Kita menjauhi larangan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, maka kita tinggalkan. Dan yang keempat, wa alla yu'badallah illa bima syara'a. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang telah dicontoh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak memakai syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tertolak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka tertolak. Dan Rasul berkata, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan ihdats, hal-hal yang baru, ya, dalam urusan kami yang tidak ada contoh dari kami, maka tertolak. Akhirnya kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, ya, apa keutamaan kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, berkuduah, mencontoh beliau, ya. Orang yang mengikuti Nabi kita yang kita cintai, Muhammad SAW, beritibak kepada beliau, ya, mendapatkan keutamaan yang banyak. Di antaranya, ya, Allah sebutkan dalam surat Ali Imran, yang ulama berkata ayat ini adalah ayat mihnah, ayat ujian, ya. Disebutkan di situ Allah akan memberikan, yakni yang pertama cinta, yang kedua adalah ampunan. Jadi orang atau siapapun di antara kita yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beritibak kepada beliau, maka mendapatkan cinta Allah. Kita semua butuh cinta Allah, ya. Yang kedua, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah manusia yang banyak lalai. Kita jauh dari apa yang diharapkan, ya, oleh Allah. Kita ada dosa, ya. Oleh karena itu, kalau kita berharap mendapatkan ampunan, maka kita kembali kepada Allah, dan Allah kasih tahu, kasih informasi, kasih kabar dalam Al-Quran, cara untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah," katakanlah apabila kalian mencintai Allah, "fattabi'uni," maka berittibalah kepadaku. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkata kepada siapapun yang mengatakan, yang mengklaim aku cinta Allah, untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Fattabi'uni, ikutilah aku.
apa manfaatnya, apa keutamaannya, apa fadilahnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuhibbukumullah, niscaya Allah mencintai kalian. Ini keutamaan yang pertama. Kita semua butuh cintanya Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau mengaku aku cinta Allah, saya cinta Allah, sangat mudah. Tapi permasalahannya tidak berhenti sampai situ. Apakah Allah Subhanahu wa taala mencintai kita atau tidak? Ini permasalahannya. Nah, kalau kita ingin mendapat cinta Allah, ikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingin semua. Kita semua ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tutup ayatnya dengan wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.